Baiklah hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulullah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka thariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Sadaqallahu nadzim wa sadaqa Nabiyul Karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu, jamaah salat maghrib dan nanti isya insyaallah Masjid Raudhatul Bala yang sama-sama dirahmati Allah Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Ta'ala, dapat menghantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Mudah-mudahan dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menambah nilai kebaikan dan ibadah kita. Sekali lagi mudah-mudahan nanti bisa mengantarkan kembali ke hadiratnya dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin, kita masuk bab baru lagi. Ini memang setiap bab itu hadisnya tidak banyak-banyak, kadang malah cuma satu hadis sehingga cepat ngolah ngali lain dengan dulu gitu. Kita masuk kepada bab adabut to'am. Jadi ini dinamakan kitab itu karena seluruhnya berisi tentang kaifiyat tata cara makan menurut syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bab yang ke-100 itu adalah tasmiyah. Tasmiyah itu maca basmalah, jenenge basmalah, tapi bunyi bacaannya bismillahirrahmanirrahim itu jenenge basmalah. Lek hamdalah alhamdulillahirabbil alamin pun salah nggih. Lek khauqalah nggih, la haula wala quwata illa billah itu khauqalah. Nek tarjih ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek tahlil la ilaha illallah. Nek istighfar dan seterusnya semuanya ada namanya masing-masing. Ini membahas tentang tasmiyah fi awalihi walhamdu fi akhirihi. Membaca basmalah ketika akan makan dan baca hamdalah. Hamdalah itu alhamdulillahirabbil alamin fi akhiri, di akhirnya makan. Nggih. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kita sepele hadirin. Dan kita tidak jarang ngajari anak-anak kita, cucu kita terutama jelali maca bismillah. Kadang-kadang bae dhewe lali malah. Putune kon maca bismillah, nggih, bae malah lali gak maca. Nanti ada aturannya. Baik, kita
lanjutkan. Ini tidak ada ayatnya, langsung riwayat atau langsung hadis. Sebuah riwayat dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala, Umar bin Abi Salamah berkata, qala li, kata Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah wanti-wanti kepadaku. Katanya Nabi apa? Sammi, sebutlah asma Allah. Jadi minimal kalau mau makan itu sebut asma Allah ya bismillah. Niku pun nyukupi, minimal bismillah. Syukur kalau dikumpliti Bismillahirrahmanirrahim, ini yang perintahnya Nabi. Nggih. Kadang-kadang kita malah baca bismillahnya enggak, tapi langsung Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Niku enggak apik. Tapi yang Allahumma barik itu bukan dari Nabi. Tapi apik, enggak dilarang ya. Cuma ojo diomongna lek itu dari Nabi, itu dari ulama. Nggih. Isinya minta diberkahi makanannya itu, kemudian bisa membawa manfaat, mudah sehat misalnya. Nanti setelah kenyang bisa membuat rajin beribadah, namanya bermanfaat makanannya. Nabi perintahnya jangan lupa samillah, bacalah, sebutlah asma Allah. Jadi minimal bismillah, terus wakul, makanlah biyaminika dengan tangan kananmu. Mangan dengan tangan kanan. Kemarin sudah kita pelajari tentang tayamun, mendahulukan yang kanan. Nah ini Nabi perintah lek makan dengan tangan, kecuali kalau udur, ada darurat atau pokoknya berhalangan. Misalnya tangan kanannya lagi sakit, digigit misalnya, raiso, ya ini kan berhalangan. Kecuali kalau berhalangan. Kemudian Nabi mengajari yang ketiga, di samping baca basmalah, makan dengan tangan kanan, wakul mimma yalika, ambilen makanan-makanan yang di dekat denganmu. Hadirin, kalau begitu, nyamuk, mata-mata, kemulan. Kalau begitu hadirin, makanan yang ala prasmanan itu tidak Islami, itu ala Barat. Mangan karo ngadeg terus mumet, terus omong-omongan terus disisakno. Lek panjenengan makan seperti apa yang diajarkan Nabi niki, panjenengan dilokno. Iki tok gak tau mangan wong iki. Ngoten nggih. Nabi perintah ndak. Terus nek mangan lungguh pakai tangan kanan, syukur-syukur malah Nabi mengajarkan itu tidak pakai sendok. Nguluk. Di tangan ini sudah komplit, Allah menyiapkan segala macam komponen yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanan-makanan yang kena sentuh telapak tangan kita ini itu memudahkan lambung kita, pencernaan kita untuk mencerna. Lek wis kena tangan niki hadirin, cepet hancurnya. Panjenengan nyoba mawon nek ten dalem ngoten niku nggih di dapur di paut. Buka makanan terus demek ono. Makan demek sesuk bengi ora sampai sesuk isuk panjenengan delok basi punan. Jadi ini memang dikompliti oleh Allah Taala. Ada alatnya pembunuh bakteri dan segala macam. Sing api memang makan itu mulu, menurut Rasulullah. Nek wong barat kan ndak. Pakai sendok ngadeg terus mumet omong-omongan terus diceh-ceh tok. Gak oleh Rasulullah. Ambil yang dekat terus makan dengan duduk. Kecuali kalau sekali lagi berhalangan. Ini ajarannya Nabi. Makan yang dekat. Nah, ada kan ndak ubengai. Merasa ndak lega, tekek nggih, ngali meja meneh, ngono meneh. Nggih, sampai pokoknya ya ini ala Barat, tidak Islami nggih. Nah, kita secara Islam bahkan nanti Nabi hadirin mengajarkan setelah selesai makan, piringnya sama tangannya dibersihkan dengan dengan lisannya. Coba. Kita memang ya tidak bagus, tapi kita tidak ngerti hikmahnya, berkahnya dari makan yang model seperti itu. Karena itulah hadirin, orang-orang dulu mudah mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala karena tidak disertai oleh setan.
Kita lanjutkan dulu ya, nanti kalau mau diselingi tanya jawab. Yang kedua, sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida akalah Apunten iki rada error. Kata Rasul melalui Aisyah, idza akala ahadukum falyadkurismallaha ta'ala. Lek kamu mau makan, maka sebutlah asma Allah. Gini kau baca basmalah. Nggih. Fa innasya sakniki lek lali, are mangan lali, nggih. Ayud karasmallahi ta'ala fi awalihi, nggih. Lupa menyebut asma Allah di awalnya makan. Maka falyakul bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Ketika ingat, baik di tengah makan maupun sudah hampir selesai makan, bacalah niki awaluhu wa akhiruhu. Niki tuntunannya Nabi. Jadi lek melihat ini, yang diperintahkan itu baca basmalahnya. Tentang doa Allahumma barik lana tidak diperintahkan oleh Nabi, tapi tidak dilarang karena itu bagus ya isinya. Boleh, cuma itu bukan dari Nabi. Boleh. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi hadisun hasan sahih, hadisnya sahih dan hasan. Yang kedua, yang ketiga, Wan Jabir radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala rajulu baitahu, manakala seseorang masuk ke rumahnya, termasuk dhewe nggih, fadzakarullah taala dan menyebut asmanya Allah. Panjenengan masuk rumah dhewe, baik di rumah itu ada orangnya maupun tidak, panjenengan sebut asma Allah. Malah hadirin saya ngikuti kajiannya ahli thariqat. Nggih, ahli thariqat ini hikmahnya besar. Panjenengan nek masuk dalam dhewe niku lek enten orang di dalamnya baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek ana wonge. Lek gak ana bacanya assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Mari ngoten terus baca surat Al-Ikhlas kulullah ping 3. Hadirin, ini hikmahnya luar biasa. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam rumahnya kemudian menyebut asma Allah, kemudian wa inda ta'ami juga ketika dia makan di rumah itu, makan dengan menyebut asma Allah tadi apa? Qala syaiton li ashabihi, niki para syaitan, terutama pimpinannya setan yang biasa menghuni di rumah panjenengan itu ngomong nang kanca-kancane, katanya setan. Niki oleh ngomong, lama bitalakum wala asya'a, rasakno kowe. Gak oleh nggon nginep, tur gak oleh bagian makan. Lek nalika panjenengan masuk rumah tadi itu nyebut asma Allah, bismillah minimal, nggih syukur lek baca salam tadi itu. Kemudian ketika makan juga baca basmalah, maka katanya setan kepada teman-temannya rasakno kon gak entuk nggon nginep tur gak entuk bagian makanan. Jadi hadirin, kalau kita makan itu memang kelihatannya yang kita makan barang kasar gitu, bukan barang gaib, tapi setan itu menyertai kita, menyerap hikmahnya, menyerap fadilahnya, menyerap saripatinya dari makanan itu, sehingga kita makan itu tidak ada unsur kebaikannya. Ampas setok yang kita makan itu ketika kita makan tidak menyebut asmanya Allah ini tadi. Nah, wa idza dakhala, tetapi sebaliknya masuk seseorang tadi itu kemudian tidak menyebut asma Allah, masuk rumahnya gak baca bismillah, gak uluk salam, gak baca al-ikhlas tadi itu, inda dukhuliki, ketika masuk ke dalam rumah, demikian pula ketika makan, qala syaiton, setane ngomong nang kanca-kancane, adraktumul mabit, kamu dapat tempat nginep anak hotel iki. Wong mau mlebu kene omah iki gak maca bismillah. Nah, kamu dapat bagian, makanya jangan lupa baca. Wa idza lam yadhkur li ta'ala inda ta'ami, dan ketika makan dia tidak menyebut asmanya Allah, adraktumul mabita wal asya, kamu dapat tempat menginap juga sekaligus dapat tempat makan malam, bagian makan malam. Ini katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan dulu.
Wa an Hudzaifah radhiyallahu qala kunna idza hadarna ma Rasulullah sallallahu ta'aman lam nada aidina hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayada'u yadahu wa inna hadarna ma'hu maratan ta'aman. Nah, katanya sahabat Hudzaifah, kami beserta para sahabat itu kalau makan bersama dengan Nabi, kami tidak mengulurkan tangan kami duluan sebelum beliau mengulurkan tangannya. Ini tuntunannya Rasulullah. Memang di zaman Rasul itu lek makan hadirin panjenengan nate sumerap jamaah tabligh nggih. Jamaah tabligh itu lek makan ning lengser dadi stok bareng-bareng oleh lungguh nggih. Ngoten nika. Nabi lek ngajari ngoten memang. Nggih. Ini lambung ditahan dengan salah satu pahanya. Supaya lambung ini tidak dipenuhi semuanya oleh makanan. Nanti ketemu di riwayat tertentu bahwa lambung ini dijadikan 3 bagian. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk bernapas. Jadi tidak dipenuhi semuanya untuk makanan. Suatu ketika ada Rasul bersama-sama dengan sahabat makan, ja'at jariyatun ka'annaha tutba'u fadhahabat litad'u yadaha fi ta'ami. Tiba-tiba ada seorang perempuan ya mungkin jariyah itu semacam sandraan, tawanan, seorang perempuan tawanan. Ini tiba-tiba nyelonong masuk ke dalam tempatnya Rasul makan tadi, kemudian dia mengulurkan tangannya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu biyadiha. Rasul menahan tangannya, tidak diperkenankan. Summa ja'a rabbiyun kana ma yudafi'u fa akhadha biyadi fa qala Rasulullah sallallahu inna syaitana yastakhillu at-ta'ama ala yadhkura Allah taala alaihi. Baik si orang perempuan maupun ini badui, Arab itu badui, itu juga sama mengulurkan tangannya, maka ditahan oleh Nabi. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya syaitan itu merebut makananmu, maksudnya saripatinya makananmu direbut oleh setan ketika kau makan tidak pakai tata krama dan langsung mengulurkan tangannya tanpa menyebut asma Allah Ta'ala. Maka Nabi melarangnya sebelum dia membaca basmalah lebih dulu, kemudian memulai makan itu. Waladi nafsi biyadi inayadi hi fil yadi ma yadihima. Sesungguhnya tangannya laki-laki Arabi sama perempuan tadi itu dipegang oleh Nabi supaya dia tidak lupa untuk menyebut asma Allah Ta'ala sebelum dia mengambil makanannya. Jadi hadirin, intinya kalau mau makan pakailah tangan kanan dan jangan lupa sebut asma Allah terlebih dahulu. Baik, sebelum dilanjut ada yang perlu di monggo wonten. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai lagi Nabi mengatakan kalau makan itu dengan duduk dan mengambil makanan yang secukupnya. Bagaimana kalau kita menjalani pesta perkawinan atau kematian, pihak kematian tidak menyediakan tempat itu. Ya. Kalau makan kan mungkin kita bisa mengambil cukup. Ya. Itu bagaimana langkah kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini model makan yang tidak model Rasulullah tetapi model ala barat. Bukan hanya orang-orang yang tidak ngerti Islam Orang yang ngerti Islam barang biasanya mantu nyediakan makanan itu cuma disediakan meja makan yang penuh dengan makanan, tidak disediakan tempat duduk sama sekali. Nah, kalau menemukan seperti itu, menemukan itu berarti panjenengan ya udzur darurat, terpaksa panjenengan ada nanti ketemu riwayatnya model seperti itu
panjenengan kalau bisa berupaya untuk bersandar mepet nang tembok ini itu sebagai isyarat lek panjenengan berhalangan untuk duduk karena tidak ada tempat duduknya. Ben gak luka mlaku mandek nang kono, ambil salah satu makanan yang di minati yang tidak ronggah-ranggeh, ambil yang ado-ado. Nabi menggunakan tata cara seperti itu. Kemudian jangan lupa sebelum makan baca basmalah dan makannya dengan tangan kanan. Kalau bisa ketika makan juga jangan seperti orang barat omong-omongan kok dindi. Makan. Jadi kalau makan dengan omong-omongan itu disertai oleh setan, saripatinya diserap oleh setan. Kemudian dihabiskan hadirin. Karena menurut Rasulullah nanti ketemu riwayatnya berkahnya makanan itu tempatnya di paling akhir. Nah kita makan kan sukanya diceh-cecok terus ditinggal. Yang akhir di situ tempatnya berkahnya sebetulnya. Jadi jangan sampai ditinggal begitu saja. Ini memang orang barat yang melihat dianggap kita yang menghabiskan makanan ini kayaknya gak tahu mangan gitu, entah kelaparan banget. Padahal ini tuntunan agama. Kemudian hadirin kalau panjenengan di rumah atau di mana saja lah nggih, lek sedang mengambil makanan seperti itu jangan ambil dari tempat makanan yang banyak itu langsung di tengahnya. Nanti ketemu riwayatnya. Diambil dari pinggirnya. Karena yaitu menjaga berkahnya makanan itu. Ini bagian daripada tuntunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus jangan lupa setelah selesai makan di samping dihabiskan makanannya baca doa tadi itu alhamdulillahirabbil alamin. Ditambah doanya ulama alhamdulillahilladzi at'amana wasaqona waja'alana, bukan waja'alana yang telah menjadikan aku atau kami musliman. Nek waja'alna jadikanlah aku, ngeten, minta dijadikan. Jadi kan kita sudah dijadikan oleh Allah, maka alhamdulillah aku dijadikan muslim. Ngoten nggih? Nggih, malih monggo. Masalah hukumnya gimana? Diharapkan atau berdosa gitu? Yang mana? Sambil berdiri di tembok itu. Atau hanya untuk darurat saja? Ya, kalau darurat ya tidak apa-apa. Tapi panjenengan di rumah kayak gini atau ada kursi atau kok panggah karo ngadeg lah itu nyalai sunnah Rasul. Tidak mendapat sunnahnya Rasulullah SAW. Dosa sih tidak insya Allah karena itu tidak wajib. Duduk ini tidak wajib, tapi kalau dilaksanakan mendapatkan tuntunan Rasul, sunnah Nabi mendatangkan pahala. Sunnah Nabi itu mendatangkan pahala. Seperti panjenengan habis sholat maghrib, panjenengan gak zikir, gak berdoa, gak sholat sunnah, dosa nama mboten? Enggak toh? Enggak dosa, tapi tekor nih mboten oleh napa-napa. Bahkan hadirin kalau tadi sholat kita itu ada kekurangannya, tidak ada tempuannya, tidak ditempuhi dengan sholat sunnah, zikir dan berdoa tadi itu. Demikian pula makan, itu kalau tidak sunnah Rasul maka tidak dapat tambahan nilai pahalanya. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Enten malih, pun. Monggo nggih. Apakah ada Nabi mengajarkan doa untuk umatnya? Doa makan persediaan sedikit tapi cukup orang banyak. Ya. Di YouTube ini saya mengerti ada kiai yang mengajarkan doa untuk makan dompetnya itu tidak habis-habis uangnya. Mungkin. Terima kasih kembali. Memang yang saya tahu Nabi memang pernah melakukan seperti itu. Baik ketika di peperangan pernah. Jadi ada sahabat pasukan perang itu yang minta izin
supaya salah seekor onta kendaraannya itu disembelih karena alasannya apa makanannya sudah mau habis, nanti kita bisa kelaparan kemudian kalah perang karena kelaparan. Maka sahabat Umar usul jangan Nabi, jangan dituruti, nanti kalau onta kita disembelih lama-lama kita juga akan kalah karena apa? Salah satu alat untuk melaksanakan peperangan itu juga sudah dikurangi. Gini saja Rasul, saya punya usul, seluruh sisa makanan yang ada punya sahabat dikumpulkan, kemudian nanti engkau doakan, karena doamu kepada Allah kan tidak terhalang, doamu kan mustajabah. Ini pernah yang kayak gitu, sehingga hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, dikabulkan usulnya Umar ini, dikabulkan oleh ini usul yang bagus. Akhirnya suruh mencari gelaran, cara sekarang tikar, seluruh makanan yang ada itu suruh kumpulkan. Yang misalnya gandum ya kumpulkan yang dengan yang gandum, yang kurma dengan, pokoknya sisa itu kumpulkan. Kemudian setelah kumpul semuanya Nabi berdoa. Ini ada doanya Nabi, cuma aku belum pernah ketemu doanya yang dibaca Nabi sehingga makanannya itu mestinya cuma cukup satu orang bisa digunakan untuk ini juga pernah di luar peperangan, pernah di luar peperangan sehingga semuanya kenyang dan masih lebih dan bisa digunakan untuk persediaan waktunya makan berikutnya. Ini ketika peperangan, ketika di rumah juga pernah. Suatu ketika ada salah seorang sahabat yang masuk ke ke forumnya Nabi pengajian. Dia bilang sama Nabi, Rasul, kami ini sudah beberapa hari tidak makan sama sekali, kelaparan. Kalau bisa kami minta tolong untuk diberikan sesuatu agar kami bisa. Maka ketika disambati kayak gitu, Nabi balik menawarkan kepada para sahabat. Ternyata ada salah seorang sahabat yang menerima. Baik Rasul, aku yang akan menjamunya. Nah hadirin, ketika selesai dibuatkan makanan itu, sahabat yang sambat tadi diajak ke sana. Kemudian Nabi membawa teman-teman yang banyak. Waduh celaka ini katanya sing mau jamu tadi. Ini makanannya kira-kira cukup untuk 5-10 orang. Ini orang sekian puluh banyaknya. Yo apa nginggo? Kata Nabi, nah Allah nantinya akan memberikan. Rupanya betul, Nabi pandai berdoa dengan doanya yang mustajabah semacam itu. Saya pernah mendengar seperti itu, sehingga doa yang dibaca mau makan Allahumma barik lana itu adalah diantara bagian doa mohon diberkahkan makanan ini. Cuma kadang-kadang bentuknya berkah itu koyo opo kita tidak bisa merasakan dan tidak bisa melihat. Apa doanya yang tidak mandi atau dasar memang orangnya yang makan itu tidak seperti zaman para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada memang Bapak, tapi saya belum diajari bagaimana caranya Nabi berdoa sehingga makanan yang mestinya hanya cukup 3-4 orang itu bisa digunakan untuk berpuluh-puluh orang. Mohon maaf saya belum bisa memberikan doanya makanan yang model kayak gitu. Yang saya tahu ya tadi itu baca basmalah, kemudian ditambah dengan doanya ulama, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten mawon nggih. Cukup. Enten malih. Nggih. Saya pernah Nggih, Pun. pernah membaca hadis Nabi seakan-akan tidak pernah makan beberapa hari sampai Ya, ganjil waktu. diganjil-ganjil ya. Kalau sujudnya kotak-kotak, tanya sahabat kenapa kok diganjil? Kurang makan. Ya, memang kalau kita membahas tentang bagaimana sifat istilahnya tirakatnya Rasulullah. Rasul itu bisa sebetulnya membeli makanan yang cukup, yang tidak sangat sederhana. Terbukti bahwa Rasul itu istrinya kan tidak cuma 1 orang,
Tidak 2 orang, bukan 3 orang, bukan 4 orang. Wakilah 9 orang sebenarnya Nabi. Coba 9 orang toh, bahkan ada yang mengatakan 11 orang, wallahu alam. Semua istri-istri ini oleh Rasulullah disiapkan rumah masing-masing dan diberikan persiapan makanan. Jadi kalau Nabi mau untuk menuruti keinginannya bisa. Cuma Rasulullah mengajarkan tentang qanaah dan tentang melaparkan diri supaya tidak menuruti hawa nafsunya. Insya Allah bisa. Saya juga pernah baca itu. Tapi lah awak kira-kira sanggup toh. Jangankan kita sampai ganjel perut kita dengan batu. Kita wis sarapan makan pagi isu ngoten niku lek awan gak mangan ngono. Piye ngoten rasane nggih? Kita lain, bukan hanya makan pagi tok. Nanti di antara pagi sama siang masih ditambah kadang-kadang dengan bakso, kadang-kadang dengan es campur, kadang-kadang dengan gorengan-gorengan roti dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa mau tirakat seperti Nabi kalau kita selalu mengikuti hawa nafsu kita? Sulit rasanya. Nggih. Wallahu alam bisawab. Tasik waktune? Masih? Baik, kalau masih balik. Nggih. Maaf saya nambahin sedikit. Nggih. Mungkin saya ini di luar tema ini mungkin yang kajiannya kemarin bisa mengenai sabar. Sabar. Nabi mengatakan kan harus sabar menghadapi segala ujian dari Allah. Yang saya tanyakan mengenai ikhlas dengan sabar itu ada kesamaan apa enggak? Ikhlas dengan sabar ya. Ikhlas itu bagian daripada sabar. Karena sabar ini kan kita cuma satu bahasa. Satu bahasa, tapi pengertiannya banyak. Sabar dalam hal apa? Salah satu di antaranya sabar dalam melaksanakan perintah. Nah, melaksanakan perintah dengan baik, dengan ikhlas, dengan tulus, ini juga bagian daripada sabar. Oleh karena itu ya ada kesamaannya karena memang ikhlas itu bagian daripada sabar. Tidak mungkin seseorang bisa ikhlas kalau tidak sabar. Dan ikhlas itu inilah dijabarkan ya dowo. Ikhlas itu ndak sekedar rela, ndak sekedar karepmu sak kenekmu. Jadi seperti di dalam surat Al-Ikhlas itu kan ndak ada di keterangan yang menerangkan tentang ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih, jadi khalas. Karena itu maka surat Al-Ikhlas dikatakan surat Al-Ikhlas karena membersihkan hati kita dari unsur-unsur kesirikan, kemunafikan, kezaliman. Jadi surat itu menerangkan tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ikhlas itu manakala bersih dari pamrih, bersih dari pujian orang lain, bersih dari harapan-harapan selain dari Allah taala. Jadi sebetulnya ada hubungannya. Ikhlas itu adalah karena dia betul-betul sabar. Kalau tidak sabar dia tidak bisa menjalankan ikhlas. Jadi salah satu bagian daripada sabar itu adalah menjalankan perintah. Menjalankan perintah tidak cukup hanya sekedar menjalankan, tapi juga harus dilengkapi dengan rasa ikhlas. Ngerti nggih? Wallahu a'lam bishawab. Angel tapi memang ikhlas itu kadang-kadang enten wong ngomong wis radi catet ra apa-apa, ra disebut ra apa-apa, tapi ikhlas. Nggih, begitu dia nyumbang, begitu dia infak berapa saja ndak mau disebut namanya. Tulisannya hamba Allah. Begitu waktunya Jumatan betul diumumkan sama panitia. Dari hamba Allah sekian juta. Gak kuat nahan hatinya. Koncone ditebleki konro. Sapa hamba Allah? Yo aku iki hamba Allah. Ngoten iki ikhlas napa ikhlas? Jadi ikhlas itu ketoke gampang diucapkan tapi sulit untuk dipraktikkan. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, lebih baik banyak kurang ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Dan
Lebih baik banyak kurang ikhlas daripada sedikit malah tidak ikhlas. Iya apa ya? Nah maka hadirin, ikhlas itu memang perlu dipaksa nih. Mungkin saat ini dia belum ikhlas, masih ada pamrihnya. Tapi lama-lama kalau dia sudah lupa daripada pamrihnya itu, dia insya Allah akan tertanam rasa ikhlasnya. Sebetulnya memang ikhlas yang sesungguhnya sesuai dengan yang diajarkan Nabi itu memang perlu latihan-latihan. Kadang-kadang dia sulit untuk mengikhlaskan yang sepenuh hatinya, tetapi nanti lama-lama kalau sudah dibiasakan, hadirin kayak kita misalnya membiasakan sedekah. Saya pernah membaca mendengarkan ceramahnya Ustadz almarhum Ali Jaber itu nggih. La iso setiap pagi jangan sampai tidak infak. Karena dua malaikat yang kedua-duanya mendoakan. Yang satu mendoakan, ya Allah berkailah, lipat gandakanlah orang yang berinfak ini. Yang satu. Yang kedua mendoakan, ya Allah hancurkan hartanya orang yang pelit. Nah maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk bisa setiap pagi mengeluarkan infak ini, kadang-kadang tidak langsung tulus ikhlas, langsung tidak bisa. Tapi dia mengusahakan, memaksakan diri, berupaya bagaimana caranya. Mula-mula memang kurang ikhlas, tapi kalau sudah dibiasakan sambil menata hatinya, insya Allah bisa sampai kepada keikhlasan. Karena itu ikhlas bisa terlaksana manakala dia bisa sabar. Lah sabar tadi termasuk urutannya ya tadi itu, menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Kasih enten malih. Monggo. Mungkin gini Ustaz. Mungkin kalau dia dari enggak sama ya Ustaz. Tapi dari tingkatannya itu enggak ada yang lebih tinggi daripada sabar. Sabar yang ketika itu ada tingkatannya itu enggak ada ya. Ya. Gimana? Bisa juga kalau dikatakan tingkatan ya sama-sama ada, orang sabar itu kalau sekedar sabar ya tingkatannya tidak seperti sabar yang sesungguhnya. Demikian pula ikhlas, itu mesti ada tingkatan-tingkatannya sehingga keikhlasan yang ala kadarnya tidak sama dengan ikhlas yang sesungguh-sungguhnya. Makanya yang penting monggo kita belajar yang sesungguhnya dan tidak hanya suka menyampaikan mari kita ikhlas, mari kita sabar, tapi tidak patek ngelakoni. Ini bagaimana terusan? Nah maka bisa monggo latihan sakwate sekalipun mungkin belum banyak dan belum betul-betul tulus ikhlas dan belum sabar betul, tapi nanti lama-lama kita akan diberikan hidayah dan hadiah oleh Allah Ta'ala, bisa ikhlas dan bisa sabar. Wallahu a'lam bishawab. Kasih nomor telas. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustaz bilang kalau contoh sembahyang maghrib gitu ya. Apa? Sembahyang maghrib tadi ya. Tadi Pak Ustaz bilang kalau sembahyang maghrib gitu ya. Kalau kita nggak baca dzikir atau sembahyang sunnah gitu ya. Iya. Tadi Ustaz bilang tekor ya, dapat apa-apa gitu ya. Berarti sembahyang kita gimana? Sah atau enggak? Sholatnya sah insya Allah kalau memenuhi syarat. Iya. Syarat rukunnya dipenuhi, sholat maghribnya sah. Tapi tekor kenapa? Karena ya cuma dapat itu. Itu pun kalau sholat maghribnya tadi memenuhi syarat rukun. Nah, tidak dapat tambahan dari zikir, doa dan sholat sunnah. Sholat sunnah itu diantara tujuannya adalah untuk untuk nutupi sholat wajib yang kurang-kurang tadi, mungkin kurang khusyuknya, kurang tumakninahnya. Tapi insya Allah manakala sudah berjamaah dan dia sudah berupaya menghindari yang membatalkan sholat, tidak mendahului imam, tidak katutan najis, sah insya Allah sholatnya. Tapi tekor karena orang oleh tambah. Jadi kalau sembahyang sunnah itu tidak wajib gitu. Iya, tidak wajib. Iya. Oh gitu ya. Iya. Kayak panjenengan dagang. Sik titik mon nggih, wis pisan dagang. Kalau panjenengan cuma dapat balik modale niku untung napa
ya ora untung ya ora tekor nggih, karena modal wis balik. Tapi sebetulnya tekor dia. Karena apa hasilnya dia bersusah payah kalau hanya kembali modalnya saja. Maka sholat kita maghrib tadi itu belum tentu bisa membalik modal itu. Belum tentu. Kalau sholatnya ada cacatnya, ada tidak khusyuknya, ada pokoknya yang itu tekor namanya. Nah, bisa tidak tekor kalau dipenuhi dengan sesudah salat maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf, mudah-mudahan ngaji yang singkat ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.